Puji Tuhan, saya menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan atas orang-orang berdosa yang terhilang dan ditemukannya. Yesus adalah Tuhan yang mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Saya rindu di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sulit ini, jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Yang saya maksud dengan kebaikan Tuhan adalah keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu, kita akan hancur, kita akan lemah tatkala kita lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan keselamatan yang telah Dia kerjakan bagi kita ketika menghadapi kesukaran demi kesukaran dalam hidup ini. Inilah sukacita kita orang-orang percaya. Keadaan boleh sukar, tetapi kita tetap bergembira sebab kita adalah orang-orang berdosa yang terhilang dan telah ditemukan oleh Tuhan. Masa depan kita masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang. Mungkin tidak kita dapatkan di atas muka bumi ini, tapi surga menanti kita semua. Amin. Mari kita membaca Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas orang-orang berdosa yang hilang dan ditemukan. Dia punya satu misi ketika dia datang ke dunia ini untuk pertama kali. Dalam inkarnasinya, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, juga perumpamaan tentang anak yang hilang, yaitu ayat 11 sampai ayat yang ke-32, itu menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu berusaha dengan keras untuk mencari orang berdosa yang terhilang, dan Dia sangat bersukacita jika orang-orang berdosa yang terhilang itu bertobat. Amin. Inilah Tuhan Allah kita. Dia mengasihi orang-orang berdosa yang terhilang.
Dia berusaha dengan keras untuk menemukan mereka, menyelamatkan mereka. Dan Tuhan akan bersuka cita, bergembira karena keselamatan orang-orang berdosa ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika Tuhan adalah pribadi yang seperti itu, maka seharusnya kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki kehidupan yang sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jangan seperti orang-orang Farisi, saudara. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang membenci orang-orang berdosa, yang tidak mau menerima orang-orang berdosa, yang marah, yang bersungut-sungut ketika Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan atas orang-orang yang terhilang dan ditemukan, maka kita harus memiliki hati yang sama. Kita harus mengasihi orang-orang yang terhilang dan membawa mereka kepada pertobatan melalui Injil Yesus Kristus. Amin. Amin. Itu panggilan kita orang-orang percaya. Saya tahu kita semua sibuk. Kita semua punya banyak urusan, tapi jangan kita pernah lupa panggilan Tuhan atas hidup kita. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, jangan sampai dunia menarik seluruh perhatian kita untuk dunia ini. Banyak orang yang karena cinta dunia ini, tidak ada kasih sayang kepada Bapa, tidak ada cinta kasih kepada orang-orang yang terhilang. Makanya dalam surat 1 Yohanes saya mengemukakan orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, yang mengaku mengasihi Tuhan sebenarnya tetap hidup dalam gelap untuk selama-lamanya. Amin. Tidak memiliki hati Tuhan yang telah menyelamatkannya, Tuhan yang disembahnya, Tuhan yang dipujanya. Tapi inilah Yesus. Dia Tuhan atas orang-orang berdosa yang terhilang, yang ditemukannya. Dan demikianlah kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki hati yang sama. Mari di masa-masa yang sukar ini, saudara, kita mau fokus untuk mengasihi orang-orang berdosa yang terhilang. Kita mau bekerja seperti Tuhan bekerja melalui Injil Yesus Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Supaya di zaman terakhir ini, saudara, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Itulah misi Tuhan, saudara. Itu juga yang seharusnya menjadi misi kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pagi ini saya akan membahas dua perumpamaan saja tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Kedua-duanya memiliki makna yang sama. Saya akan menyampaikan secara singkat, mengingat waktu yang terbatas. Mari perhatikan, saudara, ada beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama, mari kita ingat bersama-sama bahwa orang berdosa yang terhilang itu akan tetap terhilang sampai Tuhan menemukannya. Amin. Saya mau kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai orang berdosa yang terhilang, kita akan tetap terhilang kalau Yesus tidak mencari dan menemukan kita. Ini yang harus kita syukuri. Kalau kita ada di gedung gereja ini, kalau kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya, itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita, itu bukan karena kebaikan kita, karena Allah di dalam Yesus Kristus telah mencari dan menemukan kita. Syukuri itu, saudara. Tanpa Tuhan kita binasa. Makanya kenapa kita beribadah dengan sukacita. Kita melayani Tuhan dengan gembira. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Sebab kita tahu persis keadaan kita sekarang adalah berkat Tuhan. Kadang kita ini sudah marah ya kalau sedikit ada kesusahan dalam hidup ini. Katanya Tuhan sayang. Saudara, kalau kita tidak ditemukan oleh Tuhan, tidak dicari dengan sungguh-sungguh oleh Tuhan, dengan pengorbanan yang sangat besar, semua kita akan binasa. Sebentar akan dilantik panitia Natal. Saya berdoa supaya mereka menyambut tugas ini dengan sukacita, mengingat keberadaan mereka semua karena berkat Tuhan.
Jangan bilang, aduh masa aku terus, puji Tuhan terus dipercaya. Amin saudara. Itu ada dalam bagian kehendak Tuhan. Saya bersyukur saudara sekarang tambah sibuk, tambah repot, tapi saya bersyukur karena saya mengingat Tuhan, terima kasih kalau bukan karena Engkau saya tidak ada di sini. Semua karena berkat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saya mengingat firman Tuhan, semua pekerjaan tangan yang ditemukan oleh Engkau kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Natal kali ini akan sangat luar biasa, bukan karena meriahnya, bukan karena makanannya, tetapi karena kita memberitakan Yesus Kristus Juru Selamat atas umat manusia. Amin. Mari kita semangat saudara untuk Natal tahun ini. Amin. Haleluya. Karena Yesus datang untuk menemukan kita dan kita berada karena Dia telah mencari dan menyelamatkan kita. Saya mau mengatakan bahwa saudara, deskripsi tentang orang berdosa yang belum selamat tidak disebut dengan orang-orang yang belum diselamatkan, tetapi disebut sebagai orang-orang yang terhilang. Saudara, kata-kata terhilang ini keadaan yang sangat-sangat buruk. Amin. Pernah kehilangan uang? Oh, itu keadaan yang sangat buruk. Pernah kehilangan hewan kesayangan? Saya pernah husky saya digendong orang kemana, bingung nyarinya. Untung ada yang lihat dan menemukannya kembali. Husky. Sekarang udah nggak punya karena kalau ada anjing saya mesti bertengkar sama istri saya. Dia nggak suka piara anjing. Lebih lagi mengerikan kalau yang hilang itu manusia. Amin saudara. Pernah kehilangan anak di mall? Pernah bawa orang tua jalan-jalan, lalu tiba-tiba lupa, di mana orang tuaku? Waduh, pasti syok, pasti deg-degan sampai ditemukan kembali. Dan inilah keadaan kita orang-orang berdosa, saudara. Sadar atau tidak sadar, sebagai orang berdosa kita terhilang. Kita jauh dari hadirat Tuhan. Ini keadaan yang sangat buruk, ini keadaan yang sangat mengerikan, mengingat bahaya maut, mengingat penghukuman kekal yang akan diterima oleh setiap orang berdosa yang terhilang, yang jauh dari hadirat Allah. Coba kita lihat dalam Efesus 2 ayat 12. Ini ayat yang sering kali saya bacakan. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Amin. Saudara tentunya tahu apa artinya hidup tanpa pengharapan, tanpa Allah. Kita melihat penderitaan anak-anak yatim piatu, saudara, yang tanpa orang tua, tanpa pengharapan, tidak tahu masa depannya bagaimana. Beberapa kali kita mengunjungi panti asuhan waktu Natal. Bagaimana keadaan mereka? Ngeri, saudara. Apa yang terjadi kalau kita tanpa Kristus? Kita tidak punya pengharapan, kita tidak punya Allah, kita akan mati binasa. Itulah yang seharusnya membuat kita mengucap syukur setiap waktu dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin keadaan ini sukar. Sekalipun persoalan demi persoalan melanda hidup kita, tapi ingat kasih-Nya, amin. Ingat kebaikan-Nya, itu yang membuat kita kuat, memiliki dorongan untuk hidup dan bersemangat. Perhatikan, domba yang hilang di padang gurun itu kalau tidak segera dicari, kalau tidak segera ditemukan dalam bahaya besar. Ada singa di sana. Ada binatang-binatang buas di sana. Saudara, kalau anjing hilang bisa pulang ke rumah, tapi kalau domba tidak bisa pulang ke rumah. Demikianlah kita orang berdosa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa kembali kepadanya. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Mungkin kita sadar bahwa kita terhilang tanpa harapan. Tapi tanpa Tuhan menemukan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Karena apa? Karena dosa.
Karena kuasa-kuasa gelap telah membutakan pikiran manusia zaman sekarang ini. Orang-orang yang terhilang, tersesat, saudara, kita tidak dapat pulang kepada Sang Pencipta kita. Kita dalam bahaya yang sangat besar, kita akan mati binasa tanpa Tuhan, tapi bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang akan kita rayakan di Natal nanti. Amin. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semangat inilah yang akan kita kerjakan tatkala kita merayakan Natal. Bukan semangat karena dekorasinya, bukan semangat karena makanannya, semangat karena musiknya, semangat karena apapun juga. Kita semangat karena kita tahu Tuhan telah melakukan karya yang sangat besar. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Untuk menemukan saudara dan saya. Sehingga kalau kita boleh ada sampai sekarang sebagai anak-anak Tuhan. Memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Memiliki pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Semua karena Tuhan telah mencari dan menemukan kita. Mari kita bersyukur karena kebenaran ini. Sungguh terima kasih kepada Tuhan karena Dia telah menemukan kita. Adakah pikiran dan perasaan ini meliputi hidup kita? Sehingga kita bisa nyanyi dengan sungguh-sungguh, terima kasih Yesus. Apakah saudara hanya berterima kasih kalau dapat uang, sembuh dari sakit, lupa bahwa ada yang lebih besar berkat daripada uang dan sakit penyakit yang telah disembuhkan? Itulah keselamatan jiwa kita. Saudara, Tuhan selalu mengingatkan kita jangan sampai hati kita ditarik kepada dunia ini. Mencintai dunia ini. Sebab barang siapa yang mencintai dunia ini maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam dirinya. Inilah yang akan kita rayakan, saudara. Kasih Tuhan. Inilah Injil yang benar, Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang kedua, saudara, Tuhan itu berusaha dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu berusaha dengan keras untuk mencari orang-orang berdosa yang terhilang. Saya yakin kita semua mengingat kebenaran ini, saudara. Gembala itu meninggalkan 99 ekor dombanya yang lain untuk menemukan satu yang terhilang. Dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan harga yang sangat mahal, sampai menemukan domba yang satu yang terhilang itu. Wanita yang kehilangan dirhamnya akan menghentikan seluruh kegiatannya yang lain. Dia akan menyapu rumahnya, mencari dirhamnya yang hilang, sampai ditemukan. Dan sampai sekarang, Yesus melalui kita, mau mencari dan menemukan orang-orang berdosa yang terhilang. Amin. Yesus bekerja dengan luar biasa, saudara. Nah, tentang ini perhatikan bahwa Allah yang memiliki inisiatif untuk mencari dan menemukan orang berdosa yang terhilang. Kata Roma pasal 3, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang mencari Tuhan. Semuanya hidup untuk diri sendiri. Untung Tuhan punya inisiatif untuk mencari orang berdosa yang terhilang. Amin. Domba yang terhilang ya sudah terhilang. Dirham yang hilang ya sudah hilang. Tapi ketika sang gembala menyadari bahwa ada satu dombanya yang hilang, ketika wanita itu menyadari bahwa ada satu dirhamnya yang hilang, maka dengan segera dia mencari domba dan mencari dirham yang hilang itu. Saya mau mengatakan bahwa jangan ada di antara kita yang merasa selamat karena kebaikannya, selamat karena usahanya. Kita selamat semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan gak menemukan kita, kita tetap dalam dosa-dosa kita. Satu-satunya alasan domba itu ditemukan karena gembala itu yang mencari domba yang hilang itu. Satu-satunya alasan kenapa dirham itu ditemukan karena wanita yang memiliki dirham itu mencari dan menemukannya. Jika gembala dan wanita itu tidak mencari sesuatu yang hilang dari dirinya, maka domba itu akan binasa, maka dirham itu juga hilang untuk selama-lamanya.
Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jangan lupakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita itu semua karena inisiatifnya. Kalau semua diserahkan sama kita, enggak ada yang selamat, saudara. Kita tetap binasa dalam dosa-dosa kita. Maka mari jangan kita berdebat, aduh kondisi begini, gereja kok masih bermasker, aduh kok masih begini, kok masih begitu, aduh kok ada kegiatan ini, kegiatan itu. Ingat saudara, Tuhan sudah menemukan kita. Saudara, kalau kita tidak ada ibadah-ibadah seperti sekarang ini, kalau kita enggak ada persekutuan-persekutuan doa, kalau enggak ada renungan-renungan firman yang baik dan benar, yakin saudara pikiran kita udah kemana-mana. Kalau enggak ada gembala yang mengingatkan kita akan kebenaran ini, yakin saudara, sudah enggak kepikiran lagi tentang keselamatan kita. Yang dipikir bagaimana aku sukses tahun ini, aku berhasil tahun ini, aku melakukan ini, melakukan itu. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Makanya mari kita bersyukur sebab Dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Hargai itu, syukuri itu. Sebab kalau Tuhan tidak mencari kita, kita hidup dalam kegelapan, kita ada dalam bahaya dan kita akan binasa untuk selama-lamanya. Dan Allah mencari kita itu dengan harga yang sangat mahal, saudara. Pengorbanan yang sangat besar. Gembala ketika dia meninggalkan 99 domba dan mencari yang terhilang, dia harus masuk ke padang gurun Yudea, di mana di sana ada binatang buas, di mana di sana ada bahaya-bahaya yang lain karena cuaca, karena penyamun, karena semua hal yang mungkin mencelakakan dia. Apa yang dapat mencelakakan binatang domba kesayangannya itu akan dapat mencelakakan dia. Tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi domba yang terhilang itu. Amin. Ada harga yang harus dibayar. Wanita yang mencari dirhamnya, dia menghentikan semua aktivitas yang lain. Seperti kalau kita mau cari sesuatu yang hilang, saudara, semuanya lupa, sudah kita fokus mencari sesuatu yang hilang itu. Saudara, mencari kita itu harganya mahal. Dikaitkan dengan keselamatan jiwa kita, maka Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya, untuk menderita menjadi seorang hamba, untuk mati-mati di atas kayu salib, untuk penebusan dosa-dosa kita. Dengan harga yang mahal itu dia menyelamatkan kita. Maka hargai karya Tuhan yang luar biasa di atas kayu salib itu. Amin. Saudara, kalau melayani Tuhan capek, hargai pengorbanan Yesus yang besar. Kalau saudara merasa teraniaya, merasa tersakiti oleh pihak lain, pandang salib itu, saudara. Seharusnya kita yang di sana. Kematian yang sangat mengerikan. Kalau saudara merasa, waduh, kok tugas lagi, kok ini lagi, aduh, kok saya harus begini, harus begitu. Ingat salib itu, saudara. Saya bukan mau menyombongkan diri atau apa, atau menganggap diri lebih baik bagi saudara, tidak. Saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Tapi semua yang dipercayakan kepada saya berusaha untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya karena saya tahu salib itu adalah harga yang Tuhan bayar untuk saya. Upah apa yang saya harapkan selain dari salib itu? Kalau hitung-hitungan untung rugi secara duniawi, saya rugi, saudara. Saya memberikan waktu, tenaga, pikiran, tapi seberapa besar orang menghargai saya? Seberapa baik dia menghargai saya? Saya profesional, tetapi saya tetap hamba. Orang profesional itu dihargai sesuai dengan profesionalitasnya. Saya tidak menceritakan di jemaat ini ya, maaf, pelayanan saya yang lain. Ketika tenaga, pikiran, pengorbanan, kerja saya tidak dihargai. Bahkan mungkin difitnah ini dan itu. Tapi saya tidak kecewa, saya melakukannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Dia yang telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk saya.
Ini yang harus kita lakukan. Jangan menuntut penghargaan dari manusia, kita akan kecewa. Tapi nantikan kata-kata Tuhan. Hai, berbahagialah hambaku yang baik dan setia. Amin. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nikmati warisan yang telah disediakan untukmu, kekal untuk selama-lamanya. Itulah perjamuan besar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau menerima undangannya melalui Yesus Kristus. Amin. Saudara mau di perjamuan kawin anak domba itu? Pandang kasihnya. Jangan banyak alasan, aku sibuk, aku baru beli lembu, aku baru menikah, aku baru beli ladang. Tetapi orang-orang yang seharusnya punya alasan, aku miskin, aku tidak punya baju pesta, aku lumpuh, tidak ada yang bisa mengantar aku ke tempat pesta, aku buta, tidak ada yang mau menuntun aku. Tapi orang-orang ini tahu kebutuhannya dan menerima undangan Tuhan. Dia tahu bahwa dia mau diselamatkan. Jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya, kita lupa bahwa kebutuhan terbesar kita adalah keselamatan jiwa kita. Kenapa kita ngentengkan ibadah, ngentengkan pelayanan? Kita lupa yang terpenting itu keselamatan jiwa. Ada orang-orang yang mati mendadak. Bagaimana dengan kita kalau mati mendadak? Apakah kita masuk surga? Saudara, kita takut kehilangan uang, takut kehilangan barang. Tapi apakah kita memikirkan jangan sampai kita kehilangan keselamatan jiwa kita? Makanya kata firman Tuhan, kejar kekudusan, kejar kehidupan di dalam kebenaran Allah itu. Itulah firman Allah yang terus didengung-dengungkan, karena memang itulah firman Tuhan. Dan berikutnya perhatikan, bahwa Yesus itu mencari orang berdosa yang terhilang sampai dia menemukan mereka. Amin. Dia tidak pernah berhenti sampai menemukan mereka. Dan ketika Tuhan menemukan mereka, maka Tuhan memperlakukan mereka dengan baik, menjaganya dengan aman. Saudara, ketika domba itu ditemukan tidak dikatakan kurang ajar, kau bikin susah, pukul, tidak. Tapi dia memegang domba itu, dia memikul di bahunya, dibawanya kembali ke kandang, ditaruhnya di kandang, diberinya makan, diberinya minum. Itulah Tuhan yang penuh dengan kasih yang menyelamatkan saudara dan saya. Seringkali kita memberontak kepada Tuhan, kita terhilang jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita berbalik kepadanya, dia menyambut kita, dia memeluk kita seperti anak yang terhilang. Dia memberikan pakaian yang bagus, jubah yang bagus, memberikan cincin, memberikan sandal yang bagus, menyiapkan pesta yang meriah untuk keselamatan kita, untuk pertobatan kita. Itu seharusnya memotivasi kita untuk giat di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Dan hal yang luar biasa, saudara, kita pasti selamat bukan karena kita yang berpegang kepada Gembala Agung itu, tapi Gembala Agung itu yang menggendong kita. Amin. Yang memanggul kita, yang menaruh kita di kandangnya, yang memberi makan kita, yang memberi minum kita, yang melindungi kita, yang memberi kepuasan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan sangat bersuka cita ketika orang berdosa yang terhilang itu datang kepadanya dan bertobat. Amin. Di ayat-ayat itu kita membaca ada kegembiraan, ada sukacita, bersukacita, bergembira, bersukacitalah. Surga itu udah penuh sukacita, tapi ada satu orang bertobat, surga mengadakan pesta. Amin. Saya mau menunjukkan lagi betapa cintanya Tuhan kepada kita. Betapa dia bersukacita kalau kita ada di dalam kandangnya. Amin. Saudara menjadi sukacita Tuhan. Apakah Tuhan menjadi sukacita saudara? Haleluya. Dia harus menjadi sukacita kita, saudara, karena dia telah mencari dan menyelamatkan kita. Saya sungguh menemukan dan sangat luar biasa, Tuhan itu sukacitanya itu
lebih besar sukacita atas orang berdosa yang bertobat daripada sukacita orang yang tidak membutuhkan pertobatan. Saya nggak akan menjelaskan itu karena butuh waktu lama. Tetapi pertobatan itu adalah sangat penting, saudara. Amin. Jangan seperti orang-orang Farisi yang merasa benar dan tidak butuh pertobatan. Orang ini akan celaka. Karena kesombongan itu sama berdosanya dengan dosa satu domba yang hilang dan satu dirham yang hilang itu. Kalau orang merasa benar, merasa nggak memerlukan pertobatan, merasa nggak perlu Yesus, itu congkak. Orang yang merasa nggak perlu doa, nggak perlu ibadah, nggak perlu pelayanan, itu sombong, dan orang sombong itu musuhnya Tuhan. Sama berdosanya dengan pencuri, penipu, perampok, kan begitu, saudara. Inti di sini adalah pertobatan. Pertobatan itu adalah berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa dan mengikuti Allah. Tentunya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pertobatan tidak dapat dipisahkan dari iman. Iman tidak dapat dipisahkan dari pertobatan. Orang yang beriman, dia akan menunjukkan imannya dengan pertobatan. Pertobatan harus dibangun atas dasar iman yang benar. Bukan aku bertobat supaya kaya, aku bertobat supaya aku senang di dunia ini. Tidak, aku bertobat karena Yesus telah mati bagi dosa-dosa saya. Ini yang harus benar, saudara. Ini Injil yang benar. Tuhan itu senang kalau lihat kita bertobat. Kalau kita datang kepadanya dan berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Amin. Ketika kita berdoa hatinya disenangkan, berarti kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan disenangkan. Bukan karena kita tepuk tangan untuk Dia. Beri kemuliaan untuk Tuhan, tepuk tangan. Saudara, semua orang bisa tepuk tangan, tapi tidak semua orang bersujud mengakui dosa-dosanya dan bertobat kepadanya. Semua orang bisa tepuk tangan, tetapi tidak semua orang datang untuk melayani Tuhan. Kemeriahan itu bukan di situ. Kemeriahan itu ada di dalam hati yang mengucap syukur sebab Tuhan telah mencari dan menemukan kita. Dan yang luar biasa, malaikat bersukacita karena keselamatan kita. Amin, saudara. Nah, masa kita nggak bersukacita? Mari, kalau Tuhan mencari dan menemukan, bila kita berdoa, Tuhan, taruh di hatiku, hatimu, supaya aku peduli pada orang-orang berdosa yang terhilang, supaya aku mau bersaksi, supaya aku mau memberitakan Injil, aku mau mensupport gereja ini untuk melakukan pelayanannya. Melalui Natal kita akan memberitakan ada juru selamat telah lahir untuk dunia ini. Tuhan, pakai aku untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan, pakai aku dengan segala apa yang Engkau telah berikan kepadaku untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tentunya melalui pemberitaan firman Tuhan. Amin. Mari, ini hari-hari terakhir. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan kita bersyukur ada tubuh dan darahnya yang akan mengingatkan kita terus akan cinta dan kebaikan Tuhan yang besar atas hidup kita. Sama-sama kita berdiri.